Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita dapat menyaksikan video yang saya buat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang kalimat. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau ibu dosen yang sudah mau menyaksikan video saya ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, dengan NIM 0704203086. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS saya dari ibu dosen, yaitu Ibu Junaida MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang kalimat. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan nama yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau bersifat informatif atau tanda tanya, untuk menyatakan pernyataan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik secara lisan maupun tulisan, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu satu kalimat tunggal dan yang kedua adalah kalimat majmuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu objek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Yang kedua, kalimat majmuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majmuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Baik, di sini setiap kalimat majmuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majmuk dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat majmuk setara. Yang kedua, kalimat majmuk rapatan. Yang ketiga, kalimat majmuk bertingkat. Yang keempat, kalimat majmuk campuran. Yang pertama, kalimat majmuk setara. Apa itu kalimat majmuk setara? Kalimat majmuk setara adalah merupakan penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat berdasarkan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat majmuk setara
terdiri dari 5 macam, yaitu penggabungan, penguatan atau penegasan, pemilihan, berlawanan, dan urutan waktu. Contohnya, Rani pergi ke pasar sedangkan Rudi berangkat ke bengkel, merupakan kalimat majemuk. Yang kedua, Reza berangkat ke sekolah sedangkan ibunya pergi ke pasar, dan itu juga merupakan kalimat majemuk. Nah, yang keduanya yaitu kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, dan objeknya yang sama. Bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contohnya, pekerjaannya hanya makan. Yang kedua, pekerjaannya hanya tidur. Dan yang ketiga, pekerjaannya hanya merokok. Dari ketiga contoh tersebut, pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok merupakan kalimat majemuk rapatan. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kalimat atau kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Berdasarkan kata penghubung atau konjungsi, kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 10 macam, yakni syarat, tujuan, perlawanan atau konsesif, penyebaban, pengakibatan, cara, alat, perbandingan, penjelasan, dan kenyataan. Nah, contohnya ialah kemarin ayah mencuci motor. Itu merupakan induk kalimat. Kemudian yang kedua, kalimat ketika matahari berada di ufuk timur. Anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Itu merupakan kalimat majemuk bertingkat cara 1. Kemudian contoh yang kedua, ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Itu merupakan kalimat majemuk bertingkat 2. Kemudian yang terakhir ialah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contohnya, 1. Tony bermain dengan Kevin. Itu merupakan kalimat tunggal pertama. Dan kedua, Rina membaca buku di kamar kemarin. Itu merupakan kalimat tunggal yang kedua dan induk kalimat. Yang ketiga, ketika aku datang ke rumahnya, itu merupakan contoh anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar. Ketika aku datang ke rumahnya kemarin, itu merupakan kalimat majemuk campuran. Kita lanjut, yaitu dengan pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhannya kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang mengembangnya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi
pokok dalam struktur inti belum mengalami perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, dan objek ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Kalimat dasar berpola SP atau subjek predikat. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang. Di situ mereka berarti sebagai subjek dan sedang berenang sebagai predikat atau kata kerja. Kemudian ayahnya guru SMA. Ayahnya sebagai subjek dan guru SMA itu sebagai predikat atau kata benda. Kemudian gambar itu bagus. Gambar itu sebagai subjek, bagus sebagai predikat atau kata sifat. Kemudian peserta penataran ini 40 orang. Kemudian kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina dan frasa atau nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Di situ, mereka berarti sebagai subjek, sedang menyusun sebagai predikat, dan karangan ilmiah sebagai objek. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat berpola SPPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkapnya. Kemudian yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Di situ, mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dan dari Surabaya berasal dari keterangan. Kemudian, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa preposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Di situ, kami sebagai subjek, kemudian memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek ke dalam lemari sebagai keterangan. Kemudian, kalimat dasar berpola SPPLK. Apa itu? Kalimat dasar tipe ini memiliki tujuan, unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat,
pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa preposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Di situ, Ungu sebagai subjeknya, bermain sebagai predikatnya, musik sebagai pelengkap, di atas panggung sebagai keterangan. Kemudian yang terakhir, kalimat dasar berpola SPOPLK, yaitu kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nominal atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Di situ, dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, dan setiap bulan sebagai keterangan. Baik, di sini saya akan memasuki judul yang terakhir, yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Sedangkan ciri-ciri kalimat pasif meliputi 1. Predikat yang berimbuhan ke an, ter, atau di. Misalnya adalah dibekuk. Yang kedua, predikat yang bergabung dengan pronomina persona. Misalnya nya, kau, dan ku. Contohnya adalah dibacanya. Berdasarkan predikatnya, kalimat pasif berdasarkan predikatnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu predikat sebagai tindakan. Contohnya predikat kalimat pasif tindakan ialah terbakar. Yang kedua, predikat sebagai keadaan, biasanya predikat berimbuhan ke an. Contohnya ialah kedinginan.